Hai, 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 sayang emak semuanya. Jumpa dengan emak Leni di acara Mafir. Emak viral hanya di DKR TV. Sayang emak, viral kejadian ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada tanggal 7 November 2025 di lingkungan masjid sekolah sayang emak. Fakta terbaru dari aparat kepolisian bahwa terduga pelaku ternyata ini adalah siswa yang sekolah di SMA Negeri 72 tersebut sayang emak, yang umurnya masih belasan tahun gitu sayang emak. Jadi ini meledak nggak ada kaitannya ya dengan aksi-aksi teroris atau organisasi terlarang gitu sayang emak. Ini memicu keprihatinan nasional, semua ikut berkomentar gitu sayang emak. Kenapa ini anak yang umurnya belasan tahun bisa bikin bahan peledak? Itu anak berarti cerdas banget gitu ya, belajar dari internet, lihat tutorialnya, dipraktekin tapi salah gitu caranya ya sayang emak. Terduga pelaku ini ABH gitu ya, anak yang berhadapan dengan hukum ini sayang emak adalah pribadi yang jarang bergaul, menyendiri, dan kenapa sampai bisa melakukan aksi meledakan sekolahnya sendiri gitu sayang emak. Ini karena terpicu rasa kesepian gitu sayang emak, di rumah nggak ada tempat buat mengeluarkan keluh kesah gitu, karena ABH ini tinggal dengan ayahnya sementara ibunya pergi bekerja ke luar negeri sayang emak. Di lingkungan sekolah nggak ada juga tempat buat mengadu. Akhirnya itu sibuk dengan dunianya sendiri, dengan dunia internet gitu sayang emak. Sibuk bikin bahan peledak sayang emak. Aduh, ini miris bener gitu sayang emak. Terduga pelaku ya yang disebut dengan ABH ini juga terluka ya di bagian kepala, harus menjalani operasi di bagian kepala gitu sayang emak, karena terkena ledakan itu sendiri gitu sayang emak. Dan ada 96 korban luka-luka di SMA Negeri 72 tersebut sayang emak. Walaupun gak ada korban meninggal gitu ya, tapi tetap aja ini menyisakan trauma bagi siswa-siswa yang bersekolah di SMA Negeri 72 Jakarta gitu sayang emak. Yang namanya teknologi itu bagus ya, banyak hal-hal positif, tapi bisa juga teknologi itu jadi negatif sayang emak kalau dipakai untuk yang nggak benar. Jadi kontrol orang tua ini, peran orang tua sangat penting banget ini sayang emak ya, supaya anak-anaknya bisa tetap deket. Apapun yang dialami cerita sama orang tuanya gitu ya. Mungkin di lingkungan sekolah juga kan ada yang namanya guru BK ya, bimbingan konseling. Jadi anak di sekolah juga kalau ada masalah bisa cerita gitu sama guru BK, tapi guru BK-nya jangan nyeremin juga ya. Jadi guru BK juga harus welcome ya, dimana ada anak punya masalah jadi nggak sungkan untuk ngedatengin yang namanya ruang BK gitu. Jangan pasang muka yang serem sangar, aduh boro-boro anak mau cerita gitu, yang ada takut gitu ya sayang emak. Ya mudah-mudahan ini jadi yang terakhir ya, nggak ada lagi anak-anak yang terpapar konten-konten kekerasan. Mungkin pemerintah Republik Indonesia juga melalui Komdiji ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, juga membatasi ya game-game kekerasan tuh ya, game-game online gitu, yang perang-perangan gitu ya, dan juga konten-konten kekerasan lainnya yang dengan mudah dapat diakses oleh anak-anak gitu sayang emak. Jadi kontrol dari orang tua, pemerintah, sekolah, semuanya gitu ya ikut berperan serta supaya anak-anak Indonesia mentalnya juga sehat, nggak cuma fisiknya aja yang sehat. Jangan sampai kebablasan ya, bertindak di luar nalar. Segitu aja dari emak. Sampai jumpa.